Podcast pas nikahan asik gak sih? Malam pertama podcast. Semua harapan yang kita buat kembali lagi ke kita gitu. Singkatnya seperti itu kan ya. Intinya ya. Nah, itu. Kita pun ketika istilahnya kan tadi mencari jati diri ya. Padahal sebenarnya jati diri itu bisa dicari di diri kita sendiri dengan dibuat harapan kita itu apa gitu. Ya. Kita itu mencari sebuah harapan itu apa yang diharapkan dari diri kita sendiri gitu, kedepannya kayak gimana mungkin ya kayak gitu ya. Bener ya. Nah ini kan udah mau tahun baru ya, udah tahun 2020 udah mau habis nih ya. Tinggal 2 bulan lagi panuntung lah gitu ya. Panuntung puluna lah gitu ya. Nih mengenai harapan buat ke depannya lah, ini pasti punya harapan lah gitu ya. Gimana nih dari kalian, sok keluarin harapan kalian ke depannya gitu loh, sebagai sosok seorang laki-laki yang udah dewasa lah ininya. Harapannya seperti apa? Dari semua rasa sakit yang udah berlalu, semua kesulitan yang udah terlewati. Menarik. Harapan apa yang yang ingin dicapai itu seperti apa sekarang itu? Belajar dari yang sudah. Agen dulu. Harapan Agen apa nih Agen? Ya buat saya kedepannya itu ya semua orang lah mikir kalau pun disunahkan mah Ira tuh kawinan, nah itu ya nikah. Oh, Agen merek. Iya benar ya. Iya benar. Kue aja. Aduh, kue. Jadi harapan saya kedepannya ingin ya insya Allah ingin menikah. Ya insya Allah akhir-akhir bulan ini ya. Akhir bulan ya. Akhir tahun. Alhamdulillah. Oke guys, teman gua nikah bulan depan nih. Orang Iraha. Orang kan yang dicita-citakan itu kan menikah, mempunyai anak dan menjadi lebih baik. Ya seperti itu. Ya, harapan positif ya. Sebagai teman kita bisa mendoakan gitu loh. Mendoakan yang terbaik. Ya iyalah, semuanya pasti mendoakan yang terbaik. Harapan itu dari situ mulai ditata, dicari. Semuanya harapan baik itu berdasarkan atau landasannya dari diri kita sendiri kan, tadi juga ya arah maunya kemana nih gitu loh. Nanti kan kalau emang kita harapannya adalah pertama mungkin bulan depan nikah again, berarti harus fokus juga sama pernikahannya ya. Kerjanya juga fokus gitu loh, nyari duitnya juga fokus gitu ya, karena pernikahan zaman sekarang itu butuh namanya cuan. Iya, cuan itu bukan sedikit ya. Paham lah gitu, tapi semua tapi percaya gitu malah. Percaya. Agen mau percaya. Udah. Duit tuh. Gesek di kantong. Ya amin. Kita doakan semoga kita juga dapat persenan gitu. Iya. Bisa. Enggak. Tapi yang pasti nanti insyaallah kita datang ya pernikahan. Ya jangan insyaallah, harus. Iya. Harus. Podcast pas nikahan asik gak sih? Malam pertama podcast. Berarti nanti setelah nikah kita ada podcast lagi. Boleh. Podcast bisa. Episode 2. Bisa. Antara kita bertiga. Bisa. Berbagi pengalaman setelah menikah itu perlu, maksudnya buat pembelajaran buat kita gitu loh. Kalau saya sih ya udah ya gitu ya. Tapi kalau buat ini berdua gimana nanti kalau ini tuh bisi kabita gitu lah. Justru itu makanya kita tuh belajar dari harapan seseorang yang terwujud gitu. Nanti setelah nikah itu ada podcastnya gitu. Apa gitu. Ya setuju? Boleh. Oke. Kita ada podcast lagi ya, Bray. Kita ada podcast lagi mungkin insyaallah lah. Mudah-mudahan kita masih dikasih umur. Waktunya ada. Nanti kita mungkin berbagi pengalaman ke orang yang udah nikah. Kita istrinya nanti undang juga gitu. Kita tanya nih. Langsung enggak. Nah, tapi mungkin nanti pertanyaannya nanti dirangkai lagi skripnya. Tapi pada intinya adalah semoga lancar. Amin. Lancar. Diridhoi dan direstui. Amin. Oke, Aguntara nih.
harapan selanjutnya ini harus lebih baik pasti ya. Gimana nih? Mau kemana gitu? Harapannya apa? Kemana? Kalau misalkan disebut harapan, mungkin kalau untuk sekarang saya tidak muluk-muluk ya. Pengen ngebahagiain orang tua. Itu pasti ya. Itu pasti harapan yang paling utama. Yang kedua, bisa kerja lebih baik lagi. Yang ketiga, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa diandalkan semua orang. Dan kalau misalkan dari pembahasan yang tadi ya, harapan saya tahun ini ya, jadi ingin serius lah. Ingin serius. Ada ini mungkin ya, ada calon baru. Kalau mungkin misalkan disebut calon sih belum ada ya. Tapi kalau misalkan harapan untuk ke sana sudah ada. Terlepas dari umurnya ya. Terlepas dari siapapun itu orangnya, kalau misalkan berjodoh, insya Allah. Berarti harapan Aguntara gini, pertama mungkin dari keluarga, terus percintaannya lah, jodoh, mungkin pekerjaannya juga ada lebih baik ya, yang mudah-mudahan kita ngedoain lah, pastinya gitu loh. Kita sebagai teman pastinya ingin mendoakan, pasti mendoakan kepada teman-temannya yang lain, harapan itu bisa terwujud, walaupun pada kenyataannya yang sebelumnya mungkin ada harapan yang tidak terwujud lah, gitu. Harapan yang kandas di jalan, tengah jalan, itu pembelajaran gitu. Itu udah ngasih tahu ke kita gitu bahwa harapan itu nggak cocok. Kita tuh salah ngasih harapan. Kita bisa menyimpulkan kita salah ngasih harapan di situ, maksudnya. Dikatakan mengasih harapan ke orang dikatakan salah atau tidak. Nah, ketahuan salahnya itu pada akhir. Intinya penyesalan memang datangnya dari belakang gitu ya. Tapi kita jangan, tapi jangan menyalahkan sebuah penyesalan gitu loh. Kan pada awalnya kita juga ngasih harapan ke orang itu, menumbuhkan sebuah harapan adalah ada tujuannya baik lah. Nggak mungkin tujuannya jelek, gitu. Pasti tujuannya baik. Walaupun memang ya itulah mungkin istilahnya jangan dijadikan penyesalan sebagai patokan. Karena harapan baru harus tumbuh. Harus tumbuh dan diwujudkan. Belajar dari kesalahan. Mungkin ada solusi buat yang nonton mengenai harapan harus kayak gimana? Menyikapi sebuah harapan dari Aguntara, nanti dari Gegen, dari saya. Kalau misalkan tips dan trik ya. Itu juga main naon baik, trik juga main sulap. Kalau misalkan untuk harapan ya kalau bisa punya harapan itu diwujudkan dan dilakukan, jangan sebatas angan-angan. Terlepas dari itu diterima dengan baik atau misalkan tidak diterima dengan baik, kembali lagi ke kita. Entah itu menurut orang lain harapan itu gak guna lah atau apalah, itu kan kembali ke diri masing-masing ya. Dari setiap orang itu pasti punya harapan masing-masing. Cukup. Mudah-mudahan bray yang nonton berguna lah ya, maksudnya bermanfaat buat penonton atau baca gitu, pendengar. Sharing lah intinya gitu. Makanya nanti kalau kalian berpendapat masalah harapan menurut kalian sendiri boleh ditulis di komentar. Itu akan membantu setiap pembaca selanjutnya gitu. Kan suka ada nih yang scroll komentar. Kepo ya, sedikit. Secara tidak langsung itu jadi ilmu juga buat mereka gitu. Iya. Gegen gimana?
ngasih cuan yang banyak, ngasih mobil, ngasih rumah. amin Harapan. Buat penonton kita, buat pendengar kita nih, menyikapi harapan baiknya seperti apa? Jangan ini apa, intinya jangan apa sih ya, Minder. jangan minder, jangan takut mencoba. Ada segala sesuatunya juga udah ada porsinya, udah ada kedepannya harus seperti apa. Intinya harus berani mencoba untuk menjadi lebih baik. Intinya melanjutkannya Agen, jangan takut untuk berharap. Nah iya, itulah seperti itu. Jangan takut untuk berharap. Terima kasih banyak nih ya. Obrolan malam ini menurut saya sangat bermanfaat ya. Dari awal kita menceritakan bahwa dari sebuah ajakan itu bisa menjadi harapan kan? Iya. Motivasi. Dari pencarian jati diri, padahal itu teh secara tidak langsung kan harapan. Ya. Nah harapan itu bisa terwujud, bisa muncul tiba-tiba gitu. Padahal itu adalah sebuah harapan gitu. Diinginkan atau tidak, itu harapan. Itu harapan sebenarnya sebenarnya itu harapan gitu. Iya, pada dasarnya semua itu harapan. Tapi kita juga maksudnya harus memperbaiki harapan itu sendiri. Tema kali ini kan kita memperbaiki suatu harapan ya. Cara mencapainya gimana, cara jadi, mewujudkannya gimana. Mungkin banyak orang yang mungkin patah hati, banyak yang gagal dalam usahanya, gagal dalam pekerjaannya gitu. Sebenarnya mereka itu bukan kehilangan harapan sebenarnya, tapi harapan itu harus diperbaiki oleh mereka sendiri gitu lah ya. Contohnya gini, kalau dalam sebuah hubungan gitu ya, sebenarnya nggak salah atau salah jadi opini lah gitu ya. Aduh saya opini pribadi gitu. Saya salah nih udah ngasih harapan ke dia gitu, dianya ngebuang percuma gitu. Nah pada dasarnya harapan itu sendiri yang harus diperbaiki di kita itu. Sewajarnya aja lah untuk karama, untuk berharap itu sewajarnya aja. Yang penting tadi tindakan kan. Kita laki-laki lah pasti yang harus lebih besar itu tindakan lah ketimbang omongan. Mungkin ada yang mau ngomong dulu tapi terbatas dari tindakan itu karena mungkin kita terbatas sama keadaan lah pasti. Karena saya pribadi juga dulu punya harapan walaupun tidak terwujud. Bukan karena tidak mau mewujudkan harapan tersebut, tapi ada faktor lain, keadaan, bukan tidak mampu. Ya, faktor X gitu. Bukan tidak mampu. Saya mampu. Cuan itu gitu. Cuan ada. Ada, tapi terpatahkan dengan harapan orang lain yang lain gitu. Kita lagi berharap tapi ada orang lain yang berharap menyerempet gitu ya. Selama nikung. Wajar. Nggak apa-apa. Namanya juga hubungan. Dan kita belajarlah dari masa lalu. Sekarang mah waktunya mengapresiasi diri sendiri. Di tahun 2020 sekarang banyak harapan yang harapan yang terwujud, banyak rasa sakit yang dilalui, banyak pekerjaan yang gagal, banyak pekerjaan yang tidak selesai. Tapi kita patut mengapresiasi gitu. Thank you lah buat diri sendiri karena udah berjuang sekuat itu, berjuang semampu itu, sekuat tenaga, intinya meluangkan waktu untuk sibuk seperti itu. Padahal pada saat itu tidak tahu harapan itu akan terwujud atau tidak. Tapi itu patut diapresiasi lah. Tanpa diduga-duga ya. Tanpa diduga-duga gitu. Patut diapresiasi. Terima kasih untuk diri sendiri. Ya. Semoga ya untuk kedepannya kan harapannya semoga terwujud. Menjadi lebih baik untuk tahun 2025, 2021, 2 dan 3, 4, 5 selanjutnya. Mohon maaf di tahun 2020 harapan masih belum ada yang terwujud. Rasa sakit yang masih ada, yang mungkin kita nggak tahu ke tahun depan rasa sakit dari sebuah harapan yang tidak terwujud itu masih ada atau tidak. Tapi ya tetap kita itu patut mencintai diri kita sendiri, patut menghargai diri sendiri, meluangkan waktu untuk kita sendiri. Intinya berpikir bahwa kita itu istimewa. Nggak apa-apa orang kita lain itu sama. Ya, nggak apa-apa orang lain menghancurkan harapan kita, tapi kita istimewa untuk kita sendiri. Nggak apa-apa. Kita masih punya hal lain, masih punya hal penting lain.
intinya hilangkan pikiran-pikiran negatif yang merugikan kita sendiri, munculkan hal positif yang menurut kita penting. Intinya harapan Ya. tadi itu kan memperbaiki harapan. Ya intinya sedih seperlunya, kecewa secukupnya. Senang sebanyaknya. Sebanyak-banyaknya. Gitu kan. Nah, Heeh. Yang dicari itu kan sebetulnya senang lah, nggak apa-apa kan kita nyari senangnya, tapi yang positif gitu. Mudah-mudahan lah gitu ya, dari obrolan malam ini teh buat pendengar bisa bermanfaat. Amin. Kali aja yang maksudnya putus harapan nih dengerin podcast kita nih, ternyata harapan itu jangan putus lah, jangan takut untuk berharap kembali gitu, karena kenyataannya harapan itu memang harus diwujudkan, harapan itu harus muncul kembali, harapan itu harus kita usahakan dengan tindakan. Urusan terwujud atau tidak kembali ke kita. Kita kan mungkin bisa berdoa lah, kita juga punya Tuhan. Mungkin kita dengan sering berdoa, semoga harapan itu bisa terwujud. Doa dan usaha Nah, bukan usaha atau doa, gimana? sama saja. Oh iya. Oke, makasih ya buat Gegen, buat Guntara malam ini udah mampir Ya. di podcast catatan Ahmad Fauzi, anak jangkrik. Sama-sama, saya juga terima kasih ya sudah diundang lah intinya ya untuk ya sekedar temu Ngobrol. kangen Kangen intinya. ya, Temu reuni kangen, sebenarnya itu. ngobrol. Grup itu udah vakum selama 1 tahun lebih ya. Lebih. Maksudnya kita happy, maksudnya kita Iya. ngobrol-ngobrol kemana belah gitu, itu namanya yang penting mah seri gitunya. Ada orang mana yang kebahagiaan yang seri gitu. Meskipun hati mah ada ceri kan, gitu hari kayak mau. Enggak, tenang aja. Walaupun hati mah bubuk gitu ya. Nah, tapi gini ya, untuk kalian mungkin nanti yang denger, ada yang denger gini, kalau kalian ngerasa sedih, luangkan kesedihan itu dalam 1 hari. Makanya tadi gua bilang, kasih waktu untuk diri sendiri. Menyendiri itu perlu. Menyendiri itu perlu. Menyendiri itu perlu. Lu tuangin tuh kesedihan dalam 1 hari. Lu inget-inget apa yang buat lu kecewa, apa yang buat lu sakit hati, apa yang buat lu merasa dibodohi. Lu inget-inget pada hari itu, lu nangis sejadi-jadinya, nggak apa-apa, nggak perlu malu. Manusia lah, manusiawi gitu. Nggak Tapi pandang cukup hari itu. cukup hari itu. Besoknya ngapain gitu. Jadi lu harus usah nangis sejadi-jadinya sampai lu mikir gua nangisin apa gitu. Kenapa gua nangisin hal yang bego? Nah, Hal kenapa yang gue bodoh. yang bodoh gitu. Nah, sampai lu mentok mikir aing nyerikan naon gitu ya. Nah, aing kudu nyerikan nu kieu. Dah itu sok beakeun sapoe isukna dah besoknya udah gitu, maksudnya pikirkan hal-hal yang penting yang berguna buat kita, singkirkan hal-hal yang nggak berguna. Sugestinya. Kayak kamu. cinta itu kan buta. Nah, ingin bego gitu dah. Ya, jadi pan lamun misalkan menangis gitu ya. Mana yang cerik naon? Cerik Naon naon. kata popan. Anjing buta ulang. Iya benar. Benar. Nepon apa lupa ya gitu. Pada dasarnya mungkin kita pernah jadi bego lah. Tapi dari kebegoan itu pada ini kita menjadi seorang yang jenius sekarang. Kita bisa lebih dewasa, Bray. Nah, kita belajar dari sebuah kegagalan, dari sebuah rasa sakit, dari hal-hal yang dulunya negatif untuk kita tapi udah terlanjur. Didewasakan oleh keadaan, didewasakan oleh masalah, didewasakan oleh waktu. Dari kita belajar dari kegagalan dan belajar dari rasa sakit itu. Oke. Semoga kedepannya kita mendapat sebuah buahnya. Perih heula saat can menang heula. Eta pepatah kolot orang Sunda. Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu lebih asik. Terima kasih buat diri sendiri. Lu udah kuat. Lu udah bisa ngelaluin semua cobaannya sampai tahun 2020 yang Sampai ke titik itu. detik ini. Brother. Oke, teman-teman, Bray, mungkin podcast kali ini kita
Oke, Bray, terima kasih buat kalian udah mampir di channel Catatan Angka Uji. Dukung, oke? Nanti kapan-kapan gue undang lagi, mungkin dalam tema lain. Semoga masih ada waktu juga. Soalnya menarik lah gitu, maksudnya kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena kita sekarang itu sedang berbagi ilmu, Berbagi harapan. berbagi harapan. Berbagi harapan. Minum Yakult tiap hari gitu. Saya minum 2 dong. Mencret. Oke, cukup di sini aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke teman-temannya. Dan lu yang udah dengerin jangan putus harapan, karena harapan lu masih banyak. Dengar? Kasih apresiasi buat lu sampai titik ini lu bisa hidup, lu kuat dari rasa sakit yang lu lalui, dari harapan yang putus di tengah jalan, tapi lu masih hidup. Harus bangga dengan diri sendiri. Nah, cintai diri sendiri, minum Yakult tiap hari. Atau jadi endorse aja. Yakult kudu mere hadiah ke orang. Sponsor gitu. Sponsor ya, sponsorannya Yakult. Udah lah. Oke, bye. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.